Halo guys, balik lagi dengan Gadget Eddy di sini. Nah, di video kali ini kita mau compare dua handphone yang Ada yang bisa nebak nggak kira-kira apa? sebenarnya dari judulnya. Oh iya bener ya. iPhone 11 itu harganya di range 7 juta sekarang. Google Pixel 6a kalau masuk ke Indonesia pun range harganya 7 jutaan. Ya, dengan pajak ya. Tapi Google Google Pixel 6a menang penghargaan di MKBHD sebagai apa? Best foto. Jadi blind testnya MKBHD itu bahkan masukin flagshipnya kayak iPhone, Yes. Samsung kayak gitu. Yes. Pokoknya yang terbaik lah ya Yes. gitu. Orang-orang voting dan yang menang Google Pixel 6a. Ya, selera mayoritas orang di Betul. dunia. Makanya itulah pentingnya blind test ya. Kok bisa ya Google Pixel 6a yang harganya cuma 7 juta mengalahkan foto-foto dari kamera yang harganya belasan juta. Bahkan puluhan juta. Betul. Nah, di video ini kita mau unbiased ya, biar kalian tuh punya perspektif yang clear gitu ya. Nggak ada embel-embel merek. Ada perbedaan resolusi kamera. Jadi kalau iPhone itu punya 4K pada video selfie, sedangkan Pixel nggak ada. Kelihatan nggak sih ini perbedaan antara 4K dan Full HD? Yang sebelah kiri itu field of view-nya kan lebih dekat. Yes. Yang kanan? Tapi dia warnanya lebih Warm ya? yellowish, Yellowish lebih ya? warm dan detailnya lebih ada, lebih kelihatan detailnya. Tapi yakin sih kalau misalnya voting pasti yang kanan bakal lebih banyak yang suka. Apakah netizen juga menyukai hal yang sama? Karena lebih cerah dan field of view-nya lebih jauh. Nah, di sini kita mau cari kemampuan mikrofonnya antara kedua handphone ini ya. Lagi-lagi ya, di sini nanti akan ada mikrofon yang berbeda dari kiri dan kanan. Oke, sekarang kita sedang membandingkan antara handphone yang satu dengan handphone yang lainnya. Kalian bisa lihat nggak perbedaan antara keduanya? Untuk kamera depan resolusi, Google Pixel cuma mentok di Full HD, sedangkan si iPhone itu bisa sampai 4K ya. Nah, by the way ini kita di resolusi yang sama. Ya, kalian lihat nggak sih ada detail langit yang beda mungkin ya, atau seperti apa, dan kita mau coba melawan matahari. Jadi yang sebelah kiri itu walaupun dia suaranya jelas, tapi ambience-nya tuh masih kedengeran lumayan. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan itu suaranya jelas dan ambience di sekelilingnya itu agak turun suaranya. Jadi kelihatan ada perbedaan ya dari suara mikrofonnya. Mikrofonnya, walaupun keduanya volumenya sama-sama bagus nih. Nggak ada yang lebih jelek. Background noise-nya si sebelah kanan lebih bagus daripada sebelah kiri. Apakah kamu setuju dengan Mbak ini? Dan by the way untuk kualitas video ini sama-sama resolusi Full HD ya. Nah, kita mau coba ketika HDR ya, ketika melawan matahari. Ini HDR yang sebelah kiri agak struggling. Di sini kelihatan kalau yang di kanan itu lebih bagus ya, Ya, dibandingkan lebih dengan sebelah ada kiri. definisinya Di antara wajah sama backgroundnya. Yang bagus HDR-nya menurut aku sebelah kanan ya. Nah, pada pencahayaan yang rendah ini ada perbedaan nggak yang kalian lihat? Ini jelas sih kalau di sini yang sebelah kanan lebih bagus, baik dari segi cahaya dan juga detailnya. Jadi yang kiri ini kelihatan ada noise-nya ya. Dan blurry gitu. Blurry. Oh ya, matanya. Lagi kita mau coba sambil jalan ya. Ini dengan pencahayaan yang sangat gelap pada malam hari. Masih sama ya. Kiri agak blurry ya. Yang kanan ini terlihat lebih ada detail dan warnanya lebih. Kamu sebelumnya udah pernah nonton ya? Oh, kayaknya udah bisa nebak sih. Di baju pun agak ini ya, kelihatan banget ya. Iya, kalau bagian kaosnya tuh yang warna putih. Kalau yang sebelah kiri tuh kayak kaos putih yang udah 3 tahun gitu. Nah, kita akan pindah ke kamera belakang. Keduanya juga punya resolusi yang maksimum yang sama, 4K. Oke. Ini 4K dulu ya, ada perbedaannya nggak? Yang kiri lebih pop up nggak colornya? Betul, kalau misalnya kita shoot makanan, kecenderungan yang warm tone itu lebih Pleasing bagus gitu untuk makanan ya. Nah, ini dalam indoor, ya pencahayaan dari luar sangat terang. Kamu ngeliat ada perbedaan nggak? Itu yang sebelah kanan flickering sih. Lihat di sini yang kanan field of view-nya lebih luas dan dia lebih cold tone ya. Yang kiri selalu lebih warm tone ya. Dan cuma memang sedikit ada flickering di bagian kanan ya. Kalau ini kamu lihat stabilizernya perbedaannya nggak? Tapi nggak jauh gitu bedanya. Ntar kita lihat yang lain. Nah, sekarang ini kita posisinya dari pinggir jalan. Motor, mobil berlalu lalang. Suara aku kependem suara mobil dan motor apa enggak, coba? Gimana tuh? Coba. Kalau di Pixel ada fitur apa nih? Ada voice enhancer. Harusnya sih Pixel suara aku tetap bisa ke capture ya, dan dia meredam suara-suara
bising di sekitarnya. Tapi iPhone juga kayaknya bisa gitu sih harusnya. Coba paling mungkin nanti which one is better gitu. Kelihatan bahwa yang si kanan ini lebih bagus kualitas suaranya, baik dari suara utama maupun suara backgroundnya. Jadi di pinggir jalan ini ya kondisinya banyak mobil lalu lalang tadi katanya. Larang. Ini kelihatan noise-nya lebih keblokir sedikit yang bagian kanan ya. Dan stabilizer, kamu lihat sini. Iya, di sini kelihatan yang kiri lebih bagus. Dan apa lagi perbedaannya? Tapi yang kiri lagi-lagi lebih noise ya. Ya, dan lebih yellow. Tapi yang kanan itu dari segi detail dan warna lebih bagus, tapi lebih stabil di sebelah kiri. Iya, gitu. kamu lebih pilih stabil atau lebih yang clean? Kalau ini susah sih. Aku pengennya diem aja kalau gitu ngerekamnya. Sekarang kamera ultra wide, resolusinya pun sama ya. Lagi-lagi ya, yang kanan sangat bergetar-getar ya. Tapi untuk hal yang color dan detail, kamu pilih mana? Di sini aku lebih suka kanan loh. Dan ketika melawan matahari, yang kanan tidak ada lagi awannya ya. Hilang awannya. Lalu ada baru. sini. Ya. Sedikit-dikit. Sekarang kita lah. lihat lagi ketika HDR. Kalau begini justru iya tetap kanan sih. Kamu lebih suka kanan ya? Lihat deh Lihat itu matahari detail. hilang. Tapi ini detail orangnya hilang gitu. Di pencahayaannya sangat rendah. Lagi-lagi yang kiri ini noise ya dan sedikit blurry dibandingkan yang sebelah kanan. Tapi field of view-nya terlihat Tapi lebih field of view lebih wide yang sebelah kiri. Kanan ini kelihatannya lebih superior kalau di night situation. Menarik ya di sini, ya yang sebelah kiri, walaupun tadi sebelumnya di night situation itu jelek ya, dan di sini malah kelihatan. Iya, tapi lihat detail ininya, detail jalanan Iya. hilang detailnya. Jadi tinggal milih apa yang mau dicari. Nah, dari video ini, kalian bisa tebak nggak yang kiri dan kanan itu apa? Aku sih yakin yang kiri itu iPhone, yang kanan itu Google Pixel. Oke, jadi bener ya. Benar kan? Kiri adalah iPhone Iya. 11, Ya, yang kanan Pixel 6a. nama. Jadi kelihatan perbedaannya ya, pada pencahayaan yang sangat rendah, Pixel tuh lebih unggul ya. Iya, Dan lebih cool tone dan lebih white. Lebih field of view-nya lebih luas, lebih benar luas kan? dan tapi tidak stabil. Tidak stabil. Sedangkan yang kanan dapat yang kiri si iPhone 11 itu dapat detail. Ini mematahkan ini loh, stigma bahwa video iPhone tuh selalu selalu bagus gitu. Sekarang foto ya. Sama kita coba random ya. Yang kiri dan yang kanan itu tebak. Apa yang kalian lihat pertama kali di sini? Lagi-lagi warm tone dan cool tone, betul nggak? Betul. Yang kanan lebih dingin, yang kiri lebih hangat ya kedengarannya. Kayak sunset dan lebih apa nih? Lebih panas yang sebelah kiri ya. Iya betul. Tapi untuk detail, foto portrait Kiri kayak burnout nggak? Tapi Aku lebih suka kanan karena terlalu natural. enggak, maksudnya dia tuh tekstur bla 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 segala macamnya dapat banget. Tapi emang kalau misalnya dari color grading gitu, aku sih lebih suka kanan. Kayak yang kanan tuh kayak lebih difilter sedikit daripada yang kiri. Dan untuk melawan matahari, lagi-lagi yang kanan lebih bagus. lebih unggul ya sedikit ya. Dan ini juga kemampuan dari, karena yang kiri itu HDR tidak bagus ya. Lihat rambut aku terblur ya. Iya betul. Portraitnya. Ini juga pokoknya nggak jauh beda sih kayaknya. Iya. Sama-sama Tapi lagi-lagi ya gitu. blurry level yang kiri ini lebih buruk ya. Lihat lebih blur. Jadi mode malam ya selfie-nya. Lagi-lagi untuk fokus di blur yang kanan lebih bagus. Dia juga lebih wide, kelihatan aku jadi lebih slim. Mungkin cewek-cewek akan suka yang slim ya. Dan lebih clean ya ininya. Lebih clean. Pinggir-pinggirannya. Kamera belakang. Ini sama-sama punya kamera 12 megapiksel ya. Kamu prefer mana? Prefer kiri. Ini agak mirip sedikit ya, tapi Tapi yang kiri tetap sama ya? Sorry, aku kanan maksudnya. Kanan itu lebih cerah sedikit. oke, kita coba lebih detail zoomnya ketika mode portrait. Kamu ngeliat ada perbedaan nggak? Ini sama sekali ini ya, nggak banyak bedanya. Ini agak mirip. Kita samain sekarang. Aku lebih suka yang kanan lebih clean ya. Tapi ini mirip banget sih. Kayak dari satu kamera gitu. Ini kayak dari satu kamera. Kayak nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau yang tadi kan yang sebelah kanan lebih cold. Nah, lagi kamera belakang HDR, bagaimana kemampuannya? Nah, kalau di sini yang sebelah kiri lebih bagus HDR-nya. Are you sure? Coba kita lebih zoom. Jadi yang kiri tuh kelihatan lebih natural ketika foto di balik matahari ya. Tapi Aku bingung. ketika kita zoom, Di Mbak zoom, ini bingung. pas di zoom dua-duanya jelek sih, aneh sih. Tapi aku prefer kanan ya. Aku prefer kiri di sini. Oh, itu kiri ya. Jadi bagian belakangnya tuh yang kanan yang kurang serak aku ya. Tapi ketika kita bicara wajah, aku lebih serak yang kanan. Lagi, portrait melawan matahari.
Dia. Lalu kita zoom ya, kita mau coba. Tuh, lihat. Ini aneh banget kalau ini. Aku lebih prefer kanan. Matanya, iya. Ya kan? Karena yang kiri itu perlu bicara. Mata aku hitam semua kayak Hilang. kayak lagi kesurupan setan. Ih, parah Potret ini yang kanan. dibantu matahari di indoor. Wow, yang kanan udah nggak perlu diedit-edit lagi, udah tinggal post lah. Aku nggak Walaupun punya sebenarnya- fotonya ini. Padahal sebenarnya yang kiri lebih bright, terang banget nih wajah kamu. Enggak dong, lebih terang yang kanan. Maksud aku ada lighting di sebelah kiri ya. Iya, kelihatan Pipi dan kelihatan ada cahaya, tapi dia tuh sebenarnya yang sebelah kiri tuh jadi ada konturnya. Yes, jadi yang kiri itu seolah-olah tuh cahayanya cuma sebelah ya. Iya. Sedangkan oleh yang kanan ini cahaya Kayak itu bikin, semua. kayak bikin ini jeblak gede semua gitu. So, mana yang mana kamu suka? Aku sih lebih suka yang kalau di zoom aku suka kiri ya. Tapi kalau yang tadi doang kayak gitu tuh kanan bagus sih. Dan kamu lihat di sini bunganya itu keblur di bagian kanan ya, bagus ya. Dia bisa membedakan objek. Ya. Kalau yang Foreground dan kiri background. nggak ada. Ya. Tapi ini aku kayak jadi dua orang yang berbeda gitu loh, serius. Untuk malam hari ya, indoor, cold versus warm, kamu prefer mana? Di sini kiri sih. Kamu lebih suka yang lebih terang ya? Dia lebih warm. Tapi aku di sini suka yang kanan. Nanti kita mau coba zoom. Apakah ada perubahan? Dung. Nggak jauh sih. Tetap kiri yang Tetap kiri. kiri. Oke, ini udah dua karakter nih sebenarnya tuh yang perbedaannya di sini nih. Lagi untuk mode malam ya. Ini menarik ya, mode malam yang sebelah kiri ya. Lebih jelas, lebih detail dibandingkan yang kanan ya. Tapi yang sebelah kiri yellow. Dan lebih natural tapi sedikit lebih yellow gitu ya dibandingkan yang kanan. Lagi kita zoom ya. Lihat di sini kelihatan jelas lighting kelihatan ya. Yang kanan sudah blown out. Dan lagi untuk wajah ya ini sedikit mirip tapi Tapi kiri better sih menurut aku. kamu lebih suka yang kiri ya. Iya. Karena kayak lebih nyatu gitu. Masa muka putih, tangan Kuning. kuning. Aneh banget. Kayak jadi tuh Bingung. yang sebelah kanan itu kayak udah didesain gitu. Kalau lo ngelihat itu facial gitu, facial expression Harus atau begini. Iya, kalau itu wajah harus brighter gitu. Tapi nggak ke tangan gitu. Tangannya nggak dipikirkan gitu, nggak dirubah. Nggak jadi peduli, muka doang. Muka sama tangan jadi beda. Sedangkan kan kalau yang di kiri tuh lebih ini ya, lebih selaras antara muka sama tangan. Kita pakai mode flash. Ini kalau flash aku prefer kanan. Kanan flashnya sangat baik ya. Tuh. Hmm. Sedikit lebih natural dan lebih tidak over exposure bandingkan dengan yang kiri yang terlalu kelihatan ini adalah slide-nya. Pindah ke ultra wide, resolusi yang sama, melawan matahari. Walaupun white-nya lebih white yang kiri, tapi yang kanan lebih minimal mukanya lebih ada kelihatan gitu. Kalau Untuk field of view emang kiri selalu kiri lebih wide ya, yang kanan tapi punya objek wajah yang lebih detail, lebih jelas, bright, lebih bright dan kita zoom kelihatan ya. Ini sama kayak pada foto kamera auto ya. Dan lagi-lagi kita coba juga nih ultra wide, pencahayaan yang standar. Ini tapi yang sebelah kiri agak distorted gitu nggak sih? Yes, Distorted jadi orang banget. terlalu distorti ya untuk Iya. foto orang di ultra wide. Jadi apakah lebih wide itu selalu lebih bagus? Belum tentu untuk Kalau- objek-objeknya. Kalau misalnya Nggak ada orang ya. objeknya orang, Mungkin kamu bisa wider suka. itu nggak akan bagus, Yes. pasti distorted. Kalau makanya ultra wide itu sebenarnya paling cocok tuh kayak buat pemandangan. I see. So, bagaimana dengan yang indoor? Masih Kanan tetap kamu sih. suka yang kiri? Tetap kanan yang berubah ya? Kanan sih, kalau Kita zoom, iya kanan kan, tetap detail yang kanan. Malam hari pun kanan. sama, lagi-lagi kanan. Dengan pencahayaan renang juga kanan. Kanan. Ya, dan ini juga sangat jelas ya perbedaan yang kanannya. Dan untuk pemandangan malam hari, ini lagi perbedaannya. Kenapa kok di sini kiri mulu? Tapi gini ya, kalau misalnya kamu nggak pengen ngambil detail Jeko atau Mako, aku bakal prefer kanan karena kelihatannya tuh si garis-garis jalanan itu lebih Lebih detail, detail. ya. Gitu. Kecuali kamu emang moto itu tuh mau moto Jeko, gitu. Bukan moto secara keseluruhan. Gitu. Nah, untuk kameranya, kiri dan kanan, apa? Kiri iPhone, kanan Google Pixel. Betul ya, lagi-lagi. Karena udah jelas banget sih kelihatan karakter dari kedua handphone. Betul, kalau kita sudah perhatikan dari video dan kamera, kedua handphone itu punya karakter ya, yang sangat menonjol dan konsisten. Dan konsisten, betul. Yang satu selalu agak yellow, selalu lebih white, dan kadang lebih detail. HDR-nya lebih kurang. Kira-kira mana yang lebih disukai fotonya dan kamera videonya menurut kamu? Kalau untuk foto, aku yakin akan banyak yang lebih suka Google Pixel. Tapi kalau video balik lagi nih,
video itu kan biasanya untuk diupload di sosial media. Hasil video iPhone tuh biasanya akan lebih baik gitu hasilnya. Walaupun kenyataannya sebenarnya hasil videonya tuh kadang beberapa sampel yang tadi kita dapatkan itu si Google Pixel itu agak lebih unggul gitu. Nah, buyer's guide nih, dengan harga 7 juta, ini keduanya nih punya spesifikasi yang mirip sebenarnya. Betul. Tapi kalau kamu sendiri memilih kualitas foto dan videonya, kamu bakal beli yang mana? Bakal beli Google Pixel sih. Kalau mikirnya cuma kualitas foto dan video ya, tanpa harus berpikir bingung nanti kalau servisnya gimana, karena kan Google Pixel itu kan nggak resmi dijual di Indonesia, jadi ya nggak ada jalur resmi untuk servis, bla 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 kayak gitu. Nah, itu tadi adalah perbandingan antara iPhone 11 dan Google Pixel 6a. Nah, kalau kamu jadinya lebih pilih yang mana? iPhone atau Google Pixel 6e? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye. Bye-bye.